Oh. Gila ya. Ini, oh ya, kebetulan enak tadi siji. Mireng. Oh. Kayak itu loh. Benar ya, susah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Terus pun kabaripun sehat-sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Baik, saya tidak model musyawarah, tapi mari kita diskusi ya. Jadi saya sudah sering dengar tanya. Ada 5 pertanyaan, yang satu saya pakai contoh. Ya, monggo semua terbuka. Saya bikin pertanyaan, dijawab singkat, syukur juga dengan dasar ayatnya. Nah, itu. Misalnya contoh, saya tanya, apa Allah memberikan perintah kita untuk ibadah puasa, tujuannya untuk apa? Agar jawabannya agar menjadi orang yang bertakwa. Apa dasar takwa? Ya alladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu ya. Baik, langsung saja. Apa tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Monggo. Monggo Pak Anu. Ya ada terus ayatnya. Wala khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya satu. Hadiah. Terus kene nengen-nengen. Yang kedua, ketiga ini ya. Ini tadi satu contoh, 2, ketiga. Siapa menurut ukuran Allah orang yang paling mulia di sisi Allah itu? Dan ayatnya loh ya, itu jawabannya mungkin tahu. Monggo. Nggih, monggo. Ya, oh enggak. Agar apa? Yang bagaimana yang dianggap mulia di sisi Allah itu orang apa? Ya. Ye, bunyi ayatnya. Su'uban. Terus inna akramakum indallahi atqakum. Ya, satu. Ya, itu. Kasih. Ayo. 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yaitu ya dosa apa yang termasuk dosa paling besar ya, sehingga diulangi oleh Allah 2 kali di surat Al-Baqarah. Ini apalagi di zaman akhir ini ya. Apa santri ya. Oh, Masya Allah. Terus kelingan di Aceh ya. Oh iya, satu jawabannya ya satu kalimat saja. Tadi takwa, ibadah, ya. Dosa besar, ya. Yang diulang sampai 2 kali di surat Al-Baqarah. Nah,
Ngerti sanate tahu. Nah ini ngetes apa? Ayo ini santri. Bentar. Nggih, sik dulu ada enggak? Antri loh. Dua kata sapanya. Santri, dari berani, santri. Nah, pesan apa aja loh, gak tambah apa. Ayo ini gini aja kita belajar. Enteng-enteng lain jangan-jangan kita udah ceramah macam-macam ndak nyantol-nyantol. Ayo santri, 200 wis, 200. Masya Allah, bom Ramadan. Ayo. 200 kalah. Diulang 2 kali dosa besar. Ngandang. Tadi mudah-mudahan. Gimana santri ini? 200 ditambah. Insyaallah. Dua kata. Tapi aduh, banyak dilakukan di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini menjadi sumber. Ya. Berarti rasa sih dalam sate. Apa? Fit. Nah. Fitnah. Al fitnatu akbaru minal iman, al fitnatu asaddu minal iman. Ini nih. Fitnah. Wah, sudah yang itu apa sendiri. Karena apa? Dan fitnah itu apa ini yang agak saya terangkan di di akhir-akhir zaman itu. Itu mulai dari ghibah gitu. Ghibah terus ditelanjutkan akhirnya jadi fitnah. Dan ini nanti fitnah kan bisa jadi syirik gitu ya. Maka hati-hati kita jangan sampai mudah dipecah belah, diadu domba. Gitu. Kadang-kadang sama muslim jangan dekat-dekat itu aliran sesat, itu ahli bid'ah, terus macam-macam. Ya. Ini jangan sampai. Ya, karena apa? Kalau itu diikuti terus, itu dowo ya, penyakit itu. Gitu. Pernah orang ketemu maksudnya mau memberitahu jangan dekat dengan teman itu dia tuh nanti begini pokoknya saya menghibah ya. Nah orang itu bilang, loh enggak kenapa itu teman kerja saya itu udah puluhan tahun. Oh belum, baru 10 tahun. Oh belum lah, kapan? Terus pokoknya nanti repot toh. Itu sampai tahu tayangan datang. Saking sudah ada ibadah kebenciannya itu sudah itu. Begitu. Terus juga kalau sudah ada penyakit itu, kalau sudah fi qulubi maradun fazadahumullahu maradun. Ya. Kalau udah orang senang, kalau ditanya, apakah kamu langsung ditembak biasanya enggak tanya. Kamu gini toh, kamu ahli fitnah toh, kamu sesat toh, kamu bukan Islam toh, kamu gitu. Itu yang diam ke. Gitu. Loh tenan toh, dia mesti jawab, ranjawab berarti bener udah itu. Nengko yang dijawab, ya podo wae. Wah, iya pura-pura takiyah, repot to ya. Dijawab ya salah, tidak dijawab ya salah. Kalau sudah dalam hatinya itu ada penyakit. Gitu. Itulah awal dari penyakit fitnah itu sampai oleh Allah dihukumi lebih besar, ya, lebih keras daripada pembunuhan. Maka dari itu jangan sampai akhirnya dia itu nanti yen bener wesal apa dosa bener tenan dia tuh begini loh, yen bener tenan dia sesat, dia ahli bid'ah, dia itu wah apa munafik apalagi itu dia ini wah gitu, itu bener saja kita sudah dosa ghibah. Loh yen bener dia ini kurang baik, kurang bener, salah gitu, kenapa tidak kamu dakwai? Kenapa? Biar dapat pahala. Wah no, sudah saya beli beberapa kali ya. Ya sudah kamu ya orang lain biar gitu. Ya orang lain juga sama, enggak mau, dia sudah doakan. Gitu saja kan. Rasul aja enggak bisa mendikan hatinya pamannya kok ya, apalagi kita ini. Kadang-kadang itu gitu. Ya. Itu yang bener
apalagi ora bener. Jadi apa? Jadi ada jadi fitnah. Nah, eta. Kalau sudah fitnah, itu nanti diluruskan terus jadi syirik. Karena apa? Dia sudah mengetahui hati orang seseorang. Boleh mungkin saat ini dia sesat, siapa tahu 2 hari 3 hari berubah. Ya. Yang ketiga kalinya, kita tidak tahu ya. Maka doa ya mukalibal, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Ya. Maka sekali lagi kita ini hanya bisa menghukumi zahir, ya. Tidak menghukumi batin. Gitu. Nah, repot. Kita mudahnya muslimin itu dipecah belah. Gitu. Jangan kan kita negara-negara Arab besar ya so diprovokasi ya. Ya Bang ya. Iya sama kurang apa ya di Palestina yang begitu itu aja tidak ada yang bela. Guru bantu aja lah secara pribadi banyak. Bela dia itu mungkin ya mentalnya, mungkin ya doanya, mungkin juga senjatanya dan sebagainya ya. Sehingga kita ini lemah karena mudah dipecah belah oleh orang-orang kafir, terutama Amerika dan antek-anteknya yang biar Muslim itu tidak kuat. Lu umpamanya wong satu negara bersatu bisa ngalahkan yang katanya adidaya, apalagi negara Arab itu bersatu, masya Allah, gitu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai ayo kita ini ya, untuk tidak mudah diadu domba, dipecah belah gitu. Yang soal itu kabeh sak keluarga sak itu ya. Yang bener dinasihati ya. Orang tetap nekat ya ditungake, itu saja. Jadi kalau domba tak cekel tak salah. Belah gitu. Nah, itu. Kok sing sasarannya domba, karena korbannya itu domba. Baik gitu ya. Nah, intinya baik yang satu lagi. Ya, ini penting sekarang untuk anak-anak. Apa ya nasihat pertama yang diberikan ya kepada anak ya, kalau kita punya anak, pesan yang paling utama ya, monggo Bapak. Jagalah sholat. Masih ada Ya santri apa? Ya, apa dasar ayatnya? Ya, masih agak kurang. Masih. Benar, berarti ada yang lebih benar, lebih tinggi tingkatannya. Sebelum itu, ya, apa? Ayatnya apa? Ayo. Oh, mana ini nanti? Wah, ini kan baru tahu kita ini. Ternyata kalau tidak sering itu, ya yang itu kan enteng-enteng pada anak. Ya bunaya, nah la tusrik billah, inna sirka nah, udah cetok ya. Jadi pesan itu jangan berbuat syirik dulu, baru nanti sholat. Apa artinya kalau dia sholat masih berbuat syirik itu loh. Nah, ini loh yang enteng tapi prinsip ini. Prinsip untuk anak-anak, untuk pesan ya. Baik anak dewasa maupun mau kos atau mau gitu. Ya, ayo Lukman. Ahli hikmah ya betul. Dia ahli hikmah. Itu tadi nah diabadikan di anu kok di Al-Qur'an. Baik, karena itu tidak bisa sekarang, sing gampang lagi. Kalau kita biasanya punya anak pulang sekolah, udah sore atau pulang bermain atau pulang dari apa, jadi kan ditanya, nak tadi sudah mandi belum? Nah, ayo tadi udah ngerjakan PR belum? Udah makan belum? Kan bangsa gitu toh. Sekarang tadi ahli hikmah itu yang ditanyakan yang pertama apa? Ayo ini, yes. Sudah sholat atau musik santai kan? Wah, dijawab oleh sate. Ya gitu. Apa yang harus ditanya tadi? Sudah sholat atau belum? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal
mungkar. Kan selama ini begitu. Ayo udah sholat belum, udah mandi belum, ayo udah ngerjakan PR belum, ayo tadi. Kok tidak ditanya? Ya. Semua ilahi kami kita melalui sholat ya. Dari sini ada ayatnya. Ya, begitu ya. Tadi yang betul lah, kok ya. Ustadz apa? Enggak dikasih, enggak usah Ustaz. Kasih aja. Oh. Apa ya saya? Enggak, Nanti santrinya. Ya, kasihkan siapa? Saya aja. Iya. Tenang. Nah, sekarang tak balik. Ayo, kemudian adu pengalaman saja ya. Sekarang kemudian yang tanya. Belum saya tanya lagi. Angel, kulit pertanyaan kita. Angel, saya setiap kultum kemana-mana itu mesti tak buka pertanyaan. Karena sing kelingan itu sing lucu tok. Inti-intinya itu jangan kan kok kita tadi bawa tadi sini tadi ceramah kajian sore apa ya udah lupa ya, Pak Dedi ya. Yang di Aceh disebutkan lagi. Nah, ya, awalnya di Aceh ya, wah nanti ramai. Ayo coba pertanyaan, bukan bener loh ya. Jawab saja. Ayo santri, tanya apa ini? Dalam yang kita hadapi dalam kehidupan itu. Tanya juga tidak ada masalah. Kemana? Ke Pegadaian. Mumet. Nanti batas waktu ya tambah mumet gitu. Ya, itu ya, praktis ya. Ada praktis dan ini semuanya sudah ada ayatnya. Pemuda, masalah mesti banyak masalah kamu ya toh. Banyak macam-macam. Paling kan sudah masalah asmara, wah sudah. Sampai ada kemarin dibacok. Ya, yaitu satu perbaiki sholat. S1 nih sholat. Ya, itu kunci. Ya, karena Rasulullah itu menghadapi masalah umatnya pada waktu itu, ya terus dia sholat. Mohon petunjuk pada Allah. Ya, sholatnya tenanan, dijaga. Ya, dijaga wudunya, dijaga jamaahnya, dijaga ya, pakaiannya, ya juga dijaga rukuk sujudnya, ya, cepat-cepat disempurnakan, mukminah ya. Dari santri saya tanya, sujud rukuk ini cepat tanya pakai satu ngomong ayo, cakup nyakun era. Enggak lah, ya. Pakai satu berarti apa. Apa namanya tumaknina? Ya, tumaknina orang nyakun lah, berarti tak kayak dia. Ya, alhamdulillah. Itu ya, di sholat ya Mas ya. Sudah itu menurut Nabi begitu. Nabi ada masalah umatnya sholat ditenani. Yang kedua adalah sodakoh. Karena sodaku tarodul bala. Sodakoh apa? Ayo santri juga bisa sodakoh dengan ilmunya, dengan tenaganya. Sampai yang murah dengan senyumnya itu ya. Hadapi bapak-bapak ini tentu S2-nya adalah sodako, ya tak? Dan tidak salah lama terangkan. Yang ketiga silaturahmi, ya tak? Santri-santri itu berkunjung libur ke para ustadz, kiai, ya tak? Ya, tadi saya menghadapi masalah gini, kiai, ustadz kan gitu. Tumpukan silaturahmi, dapat ilmu minimal kamu disuguhi, syukur mulai bisa. Wah, masya Allah. Itu masya Allah. Tasil silaturahmi ke Aceh itu masya Allah bonusnya. Makanya kemana-mana bonus tahu tempat wisata. Ya, itulah pentingnya silaturahmi. Yang keempat harus syukur. Ya, nak. Kamu bagaimanapun kamu masih enak dibandingkan remaja zaman dulu. Bapak-bapak dulu remajanya lebih ya prihatin gitu. Maka bersyukur la insya kartum la ajidan nakum wala in kafartum inna adzabil asadid. Maka bersyukur ya toh, kamu enak sahur sudah diladeni masya Allah. Maka sok rasa disuruh ya terus melu ngadeni itu ya. Apa yang bisa saya bantu Bapak itu? Betul nggih? Jadi rasa yuk dibantu apa yang bisa tahu Bapak repot nih Pak Nasir ini masalah. Apa Pak Nasir yang bisa saya bantu itu loh ya. Oh, itu anak-anak santri ini. Jadi ya tak itu jaga adabnya, adab makan, bagaimana adab duduk,
Kalau makan duduk di kursi itu gimana, duduk di bawah itu gimana, itu yang kecil itu yang zohir ya. Gitu ya. Yang kelima, nah, kari dewi angel sabar. Innallaha ma'a sabirin ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'a sabirin. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu ya, maka ya sabar jadi santri itu ya. Ragur pengen pulang saja, pengen dolan saja ya. Itu saya ngangel ya. Maka ayo bersabar, itu tantangan kamu. Insya Allah 5 S ini wah itu akan jadi kekuatan. Semua ada ayatnya, semua ada hadisnya ya, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Banyak ayat-ayat sabar, banyak ayat-ayat syukur ya. Banyak silaturahmi, banyak ayat-ayat tentang sedekah, apalagi sholat. Oke Mas ya, bisa. Sekarang yang tanya S5 coba disebutkan. 1 apa tadi? Sholat. Oke. 2? Hah? Sedekah ya. 3? Silaturahmi. 4? Oh ini hafal. Syukur. 5 apa? Sabar. Ya, jadi pulang itu punya S5 itu untuk memudahkan ingat-ingat atau masalah apa saja 5 itu jalani insya Allah. Baik, hadiahnya tanya, oh itu loh masya Allah, monggo Mas. Maju, yang tanya 1. Kalau Nah, itu. Masya Allah ini akhlaknya baik ya. Masya Allah. Masih ada waktu Sadono? Masih ya. Sekarang kita bincang-bincang. Sekarang yang up to date, yang up to date. Ya. Di kondisi ini ujiannya Allah Taala, media-media ya, terjadi. Ini terpecah perang. Dan ini orang diperangi terus akhirnya balas seolah WR perang antara Amerika dengan Israel dengan Iran. Dan Iran kan balas dan ini. Posisi kita seharusnya apa? Bela Iran, ya diam saja, netral. Ya terserah apa. Kira-kira saya minta apa yang menghadapi ini. Kenyataannya begitu kok kita tidak. Apa tidak peduli, terserah. Gimana? Ayo Bapak-bapak dengan keadaan ini besar loh, ini sudah melibatkan banyak negara. Selat Hormuz sudah ditutup. Ya. Ada yang mau nekat yang ketembak itu. Dan ini nanti akan mengimbasnya ke dunia, ke harga-harga, dan itu mendunia nanti. Imbasnya juga kita Indonesia. Kalau rampung. Ayo, gimana kita ya? Sesuai pengalaman. Nah, itu. Jadi kita ngaji terus mengolah. Ya, Ustaznya santri, ayo, yang bisa memberikan komentar. Ini ora salah-salah dong itu karena kawan. Itu Abah Nasir sendiri nanti yang jawab. Ternyata kalau tidak terbiasa begini. Kalau terbiasa tanya jawab, saya dulu monggo. Ustaz, gitu. Iya. Semestinya bisa memalangkan dengan doa pokoknya dia juga memperkuat daripada kuat bersama tanpa membedakan. Baik. Ada lagi siapa? Boleh saja. Loh, tak bisa komen dong, mungkin melihat kenyataan ini. Tadi di ayat-ayat kalau enggak masal bisa lagi. Kalau itu keadaan yang Allah perlihatkan.
boleh Iya. Iya. Ya, ini yang ngaji yuk. Oke, tatarek saya lebih seneng baca tatarek. Jadi ya bilisani baru terakhir di kolbi. Ya, boleh benar juga itu. Set, monggo. Ya di sini nih kita belajar dan sampai keliru. Pak Nasir ini perlu tambahan, ampun. Oh enggak. Jangan dijawab Pak Ustaz. Iya. Ya Pak Ustaz. Iya. Jangan sampai keliru dan langsung menyebut bela Iran, bela Amerika, terus diam saja gitu. Ya. Minimal kita ini dalam kondisi itu mendoakan. Itu bagus. Ya. Mendoakan ya mohon kepada Allah, bantulah ya tolonglah hamba-hambamu yang benar-benar mereka itu menghadapi kezaliman. Ya. Jadi tidak Irannya, oh Iran berarti kamu nggak repot, tapi hamba-hambanya, yumbuh itu pondok Iran atau imigran yang bisa jadi tak, jadi itu ada yang orang Indonesia jadi ahli nuklir di sana misalnya gitu. Tapi hamba-hambamu ya Allah, dia itu orang asli Iran atau warga negara asing yang hidup di Iran, yang mereka itu engkau tolong, engkau bantu. Nah, itu paling jawaban sesuai dengan ayat-ayat itu. Tidak nyebut Irannya, aku juga pro Iran, aku pro Amerika, pro Yahudi. Hamba-hambamu ya Allah tolonglah mereka. Ya, ini jawaban yang harusnya kita kedepankan. Yang kedua, ini yang masih jarang dilakukan adalah kunut nazilah. Ya, kepada itu tadi kita tuh jarang neng Palestina ya ora, nembang ya ora, donga saja tidak. Ya, itu ada entah sendiri, entah mungkin juga bersama-sama saudara-saudara di Palestina itu terus kita doakan. Biar besok di hadapan Allah apa paling tidak ya, kita doakan ya dengan doa kunut nazilah ya gitu. Ya baru yang terakhir kita bantu ya dengan harta kita kalau punya, ya. Kalau enggak ya syukur dengan tenaga. Betul ngeri orang-orang Palestina kalau di Israel itu benar-benar kejam gitu. Ya. Saya mau masuk Masjidil Aqsa itu aja digeledah garang-garang gitu. Burung waktu nih sana dapat 1 jam belum. Itu masih kurang, itu subuh saya agak rodok risik karena itu enggak boleh. Ya Allah, saya harus itulah ya. Belum pada yang lain-lainnya agak nekat ya betul-betul diseret gitu. Sholat saja itu orang mendarat dan Bali-Bali yo itulah orang-orang Israel itu kejamnya gitu. Jadi Pak Ustadz sebagian besar termasuk dari teman-teman saya baik di SMA maupun SMP, kalau saya SD ya, kemudian ada yang saya bertanya kenapa antum tidak berdonasi, mendoakan juga. Bukan orang sana, Pak. Yang penting kita di sini. Jangan. Karena memang kan tidak tahu, kasihan. Jadi jawabannya tidak tahu, keilmuannya belum ada. Kan di sana, Pak. Di sini yang penting aman. Loh, begini nggak bisa, Pak. Kita maklum karena memang belum ada yang masuk. Seperti ini penting. Jadi Pak Ustadz disampaikan. Ya. Kok jauh-jauh sini aja yang butuh loh. Siapa tahu dengan jauh kita itu memperhatikan, Allah juga nolong yang kita. Dan kita ngurusi keluarga ya nek rampungnya masalah gitu. Ngurusi masalah wong liya, ngurusi masalah keluarga rampung. Justru dengan kita itu mau membantu ngurusi orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita itu loh. Jangan ya kabeh do repot urusannya rumah tangga. Tapi kenapa kita harus bareng-bareng di sini? Itu biar Allah mudahkan urusannya gitu. Itu loh yang kadang-kadang ini kata kunci. Itu ya.
Nah inilah saya ajak berpikir itu. Ya. Jadi gitu ya. Nggak usah boleh elek apalagi negara kita orang ngerti, Rono yurung tahu, ya, dicap gini itu sama. Sak negara we ngecap sak negara, dosane gede lho. Apa sak negara sesat kabeh, bukan Islam kan repot ya. Gitu. Qur'ane beda apa wis tau nyekel Qur'ane sana. Ya orang tahu toh. Itu loh kita ini mudah. Itu sandiwara. Sandiwara ngantek ngorbanke nyawa gitu kok sandiwara. Israel karo Iran ini sandiwara. Aduh, itu beste itu temak bela dalah. Itu jangan. Malah demo jurnal itu bagaimana? Di jurnal itu sekarang demo dari rakyatnya sendiri. Ya, Donald kena arogan. Donald Trump lah yang mempelopori, yang membantu habis-habisan Israel. Jadi rakyat Amerika itu menyatakan bahwa justru Anda itu sebagai teroris. Ya, betul. Asal rakyat itu teroris, maka banyak demo, Pak. Di sana Allah tumbuhkan umat Islam, orang yang beriman di sana. Allah tumbuhkan kan begitu. Betul. Ya. Sekarang kan banyak malah Amerika, Inggris, ya Prancis itu malah simpati dengan Palestina. Ya, malah dia tidak senang dengan presidennya itu. Kalau Allah yang itu tadi membolak-balikkan, dia tidak mudah. Ya domba, saya hancurkan tuh karena Palestina tuh Hamas itu teroris kan itu. Termasuk di sini saya bangga dengan Sandi. Ya. Ketika dulu puasa kemarin ada dari Ustaz dari Palestina, Amerika yang di atas tuh, saya kaget, santri pada lari masuk ke kamar, ternyata pada ambil uang donasi itu, betul enggak? Ya, nanti saksinya nanti di akhirat. Dan orang yang beruntung ambil uang, ada 50-100 saya tahu ya, santri kita luar biasa. Masuk kamar ambil duit, ternyata bukan untuk menghindari, ambil duit donasi, coba. Begitu ya, luar biasa. Banyak mungkin ada yang tahu ya Pak. Baik, jadi itu ya ringkasnya, nggak satu lagi. Jadi kita jangan mudah menuduh ya, mengurangi apa kita karena tidak tahu. Repot hisapnya kita, menghukumi hati ini orang. Angel surga. Nah gitu dong ya. Itu jadi sirik kan karena sudah mengetahui sebelum terjadi. Itu belum, nanti kamu loh kok nanti. Itu berpura loh, ngerti ini pura-pura. Masya Allah itu cul gampang, cul. Ya Allah itu, nah ya, maka hati-hati, ya sayang iman gitu loh. Maka Anda akan dibalas. Terus yang terakhir ini yang juga kemarin mau Ramadan juga kita mudah, pertanyaan nih, kita posone melu Muhammadiyah, apa melu pemerintah? Apa kok silangkas, mbok bakdone melu pemerintah, apa melu Muhammadiyah? Pertanyaan itu kira-kira gimana? Ya sering gitu kan, nah itu harus kita luruskan. Ya, itu sudah mulai menuju ke kesirikan. Lah kue poso nurut Muhammadiyah apa Muhammadiyah ring ganjar kowe. Kue nurut pemerintah apa pemerintah arep ganjar kowe. Lagi apa nurut pimpinanku apa pimpinanmu apa ganjar kowe. Ya ta? Diluruskan itu. Kalau tidak bahaya itu kesirikan. Menurut saya Pak, ayo saya minta bantuan kita. Kita puasa atau nanti hari raya itu nurut siapa? Ya, menurut Allah dan Rasulnya, wes itu. Dia, lo piye kabeh yang ngono menurut Allah dan Rasulnya. Nah, Allah dan Rasulnya itu kalau mau menentukan hari raya atau Ramadan itu pakai hisab dan ru'yatul hilal. Ya, pakai dua itu. Karena Rasulullah dulu ya dengan ru'yatul hilal, karena ya cukup seluruh sahabat melihat di padang pasir sana sudah kelihatan belum, sumpah kalau sudah betul lihat benar yakin sumpah ya sudah diumumkan sederhana gitu. Nah, itu
Orang tidak memungkiri hadis itu. Ya, yang perkembangannya waktu teknologi, orang sebelum ru'yatul hilal mestinya menghisap ilmu falak. Masuk tanggal 10 neng ya ora bakal kelihatan atau lagi tanggal kira itu 14 atau mungkin sebelum 29, 28, 27 war pengen hilal ya bahkan nggak ngerti, maka ada hisab dan itu ilmunya Allah juga. Umrah dengan hisab, jadwal sholatnya ya hisab. Apa dadak arep maghrib nonton sih tenggelam belum anunya mataharinya kan ya ndak. Jadi ya dua-duanya, ya hisab ya itu semua ilmunya Allah. Ojo ngelelek hisab, sama saya zaman modern atau bisa dadak nganggo ru'yah barang yo wis. Saiki iso dihitung, ya bisa dihitung. Ning yo aja ngelelek hisab. Rasulullah dulu itu melihat ya tak. Oh enggak tak wis jeringe disi. Ya kan begitu kan terjadi. Terus gimana? Iya. Iya enggak boleh lelek. Kalau saya doakan Anda pernah saya doakan. Contoh kayak aku didoain sempurna. Itu ojo dilelek itu loh. Apa yang itu? Ya itu loh. Saya kurang apa didoakan orang begitu. Saya kenal itu tahu tadi. Saya enggak pernah saya apa kamu mau udah tua ojek ngerokok dan ya Allah sadarkan jangan betul ternyata bersama di perjalanan ke Aceh itu isinya malah wah sangat lucu. Jadi gitu ya, kita jangan sampai menyerahkan hisab ilmu yang Allah, ya itu ya ilmu yang Allah. Perkara nanti cocok karo salah siji itu tidak masalah, dua-duanya dipakai gitu. Gerhana itu ya mesti nganggo hisab sih. Setahunnya hari ini kan nganggo hisab. Nah, marme kan ya ditonton tenan. Oh iya gerhana kan gitu tuh. Kan ya loro tuh. Loh, masa kan wah iya tenan kan begitu orang-orang itu. Kan marem tuh ya. Ya. Dulu tuh wah gede banget yang gitu. Ada riwayat kan Rasulullah ada perintah kepada sahabat kan ada itu ya kalau belum sampai ke Bani Waido jangan sholat asar. Ya kan itu sudah jelas. Lah kok pada pertengahan jalan sudah masih waktu asar. Sebagian sholat, sebagian tidak. Karena apa? Karena Nabi juga sebelum sampai ke sana jangan kamu melakukan sholat. Ketika sudah sampai sana sudah waktu maghrib, sudah asarnya hilang sudah habis. Maka sholat, tetap sholat. Lapor pada kanjeng Nabi. Nanti tadi saya berjalan itu. Sebelum waktu sampai di Bani Waido sudah waktu asar saya sholat. Dan sebagian lagi para sahabat meneruskan perjalanan sampai Bani Waido. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tersenyum, orang marah. Semuanya. Ya kan coba, loh kaget. Mau Madinah dimarahi. Antum yang di sini para sahabatku mentaat kepada ati Allah, ati wa Rasul, ati Allah, ati Rasul. Kamu taat kepada Allah. Sama. Coba, itu ibadah mahdzur. Ya. Apalagi ini cuman kan begitu kan. Jadi umat Islam itu harus lebih apa ya? Lebih memahami betul ya, betul. Pak Ustadz Atta ini penting kita pakai terus untuk mencerahkan umat betul. Sederhana tapi masuk Pak. Orang terlalu banyak ayat tapi beliau menyampaikan apa adanya. Saya sukanya ini. Siapa saya? Tapi jangan dur-dur ngeleme ya nanti malah saya. Astagfirullah. Ya. Oh monggo nah ini. Jadi pandangan tadi itu dari tahu bahwa semuanya itu ilmu dari Allah. Ya. Betul. Betul. Tapi ilmunya betul. Tapi hasilnya ini Pak yang masalah. Ilmunya betul. Ya. Dua-dua saya setuju. Yang satu dari Nabi, yang satu dari Allah, yaitu yang kalau hisab itu dari Quran Yunus ayat 5. Jelas. Begitu. Tapi kan kita dari ilmunya benar, tapi kan kita lihat hasil. Manusia suruh berpikir, ya hasilnya benar atau enggak? Negara lain juga melihat. Jadi ada masalah. Masalahnya apa? Satu, sumber daya manusia. Kedua, alat. Ketiga, TKP, tempat itu mendukung.
Udah harus kita teliti. Jadi semenjak saya dulu mulai sekarang, saya selalu ngambil yang pertama, Pak. Karena kan kalau ditanya kan dua-duanya benar. Iya. Kalau dua-duanya benar, tinggal milih salah satu. Jadi saya pertama, alasan saya Pak, kalau saya ambil pertama, kalau seandainya saya salah, yang kedua ini masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah ngambil kesempatan yang kedua, itu nggak dapat kesempatan yang pertama. Jadi maksudnya, maksud saya, kita itu berpikir berapa kali ayat Tuhan. Apalah ya tazakkarun, apalah ya filun. Berpikir. Nah, kedua, kan teman, saya pemerintah kami yang tanggung jawab pemerintah. Pemerintah siapa? Gak ada yang tanggung jawab di hadapan Allah, semuanya sendiri-sendiri. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kan ya? Akhirnya ikut berpikir toh, terus torek. Kalau ndak ada diskusi kan, kur disimpen wae toh. Nah iya. Nah, makanya perlukan sharing begitu. Betul Pak. Soal hasilnya itu memang hasilnya manusia so keliru, tapi pokok sumbernya itu dua-duanya, gitu loh. Dua-duanya saling melengkapi, ya tak. Ndak ada hisab diskan, ku ya repot. Ning ora enak. Hilal ru'yatul hilal iki ya kurang sempurna, kurang marem. Contoh sederhana Pak, kalau untuk memberi kultum kepada masyarakat bawah sing bingung. Pinten Pak Ustaz, kita nurut siapa gitu loh. Ya itu tadi. Jawabnya tadi nurut siapa? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memberi ilmu, hisab dan ru'yah, dua-duanya dipakai gitu. Contoh kalau mau buka kan wis enek jadwal hisab to nggih. Bukanya sekarang jam 18.1 misalnya. Itu kan hisab to nggih. Dah tuh, yakin itu dipercayai semua. Dah kabeh wis siap-siap jam 18 jam 6. Wis jam kowe ya kowe ya. Kak urung marem to urung enek azan. Iya to nggih. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jane rasa nunggu azan ya apa-apa. Ya toh, boleh saja, sah saja. Tapi mesti kok urung adzan, ora marem. Urung sing cedak. Itu kan untuk saling melengkapi toh. Mbok salah adzan wis maine jadwale dewi-dewi. Makanya perlu sing real ya. Adzan kan real, krungu. Ya, yen ru'yatul hilal melihat. Ya, itu jadi melihat, itu dengar, gitu loh. Di samping hisab. Itu loh cara memahami. Enak sebetulnya, Allah sudah beri contoh itu. Walaupun kamu boleh tadi hanya hisab ya boleh, enggak apa-apa. Oh, enak gitu. Orang ngerti hisab, wong tua kok jadwal nonton ya jadwal cilik-cilik ya ora iso. Kan mesti dihargai aku menurutku adzan, kan begitu. Sehingga bisa diterima semuanya. Itulah ilmunya Allah. Jadi kita bisa saling hargai, menghormati. Nah, ora sisa repot ya. Ya, hisab yo ora iso. Ya toh, rasa melihat, rasa mendengar, terus ora iso hisab. Ya akhirnya diogrek-ogrek, Mbah, buko. Iya toh, buko. Jadi kan itu. Masyaallah, itulah ringan-ringan dan ini kita alami sehari-hari. Masih ada? Ya, alhamdulillah sangat ramainya. Dan ada manfaatnya. Habis itu kita tutup dengan sholat suruh ya, yang pahalanya seperti haji dan umroh, tamah sempurna. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman sih Pak Ustaz, ya tausiahnya aja semua Ya belum insyaallah biasa. Subhanallah. Amin amin.